Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan apabila kamu menghitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu gak bakalan mampu menghitungnya. Walaupun nikmat itu kelihatan satu, nikmat makan alhamdulillah kelihatan satu, nikmat minum alhamdulillah kelihatan satu. Walaupun kelihatan satu, an-nikmatul wahidah, nikmat yang satu itu la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Lita'alluqiha bi ghairiha, karena nikmat yang satu masih berhubungan dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan dan jutaan nikmat yang lain. Karena itu mengapa ketika kita melaksanakan sholat selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada jemaah yang bertanya pada saya, kenapa Kiai kalau saya sholat wajib di dalam Fatihah ada kalimat hamdalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal baru saya mendapat musibah, anak saya meninggal, rumah saya kebakaran. Kenapa saya harus mengucapkan hamdalah, terima kasih ya Allah, segala puji milikmu, padahal saya baru mendapat musibah? Saya jawab, masih banyak yang bisa disyukuri. Karena itu Rasulullah mengajarkan, unzur ila man huwa dunaka fi amri dunyaka. Kalau urusan dunia bandingkan dengan orang yang lebih sengsara, dengan orang yang lebih melarat darimu, maka insyaallah kita akan tulus mengucapkan hamdalah ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Namun dari sekian nikmat, yang paling agung, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Pertanyaannya, apa nikmat iman itu? Kita tahu saudara, al-iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah sebuah keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Maka saudara-saudara sekalian, kita beriman iya dengan apa? 6 hal yang kita kenal dengan rukun iman: percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. 6 hal yang harus kita imani. Iya, dalam hati kita punya keyakinan, ini yang harus saya percaya, tapi harus diucapkan. Wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Minim diucapkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup hanya diucapkan. Wal amalu bil arkan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Minim kita lambangkan amal perbuatan itu dengan rukun Islam yang kita kenal dengan ada 5 itu. Yang pertama syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, para jemaah sekalian. Baru kemudian iman kita akan berbuah. Dari sekian perbuatan yang dibuktikan dalam rangka keimanan kita, yang kontinu dan istiqomah tiap hari adalah salat. Karena itu para jemaah sekalian, ayo jaga salat kita. Karena salat merupakan hal yang akan dipertanyakan pertama kali besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, baru kemudian iman itu akan berbuah, akan berlambang. Kalau kita mengatakan ini garam, kenapa? Asin. Ini gula, kenapa? Manis. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, pasti ada tandanya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diterangkan anna sya'airal iman, tanda orang beriman itu arbaatun, ada 4.
Yang pertama, orang beriman perlambangnya adalah orangnya selalu takwa kepada Allah, at-taqwa. Dia menjalankan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Saya ingin menegaskan di tempat ini, Bapak di dalam hatinya ada iman. Kenapa? Bapak sedang menjalankan perintah Allah, yakni sholat Jumat. Kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, saya katakan orang ini ada iman. Kenapa? Wa fi muawadati siyam, orang yang rajin istiqomah berpuasa, dalalatun alal iman, menunjukkan hatinya ada iman. Yang kedua tanda orang beriman para jemaah sekalian adalah al-haya. Orang beriman punya malu. Malu berbuat maksiat kepada Allah. Yang nomor 3 tanda orang beriman itu adalah asyukru. Hidupnya selalu bersyukur. Syukur dengan lisan, alhamdulillah, dia ucapkan selalu. Syukur dengan jinan, syukur dengan hati. Dia yakinkan apa yang kita rasakan, apa yang kami rasakan murni pemberian Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara sekalian, kita jangan berbicara yang besar-besar. Minuman yang kita minum saja kita nggak bisa. Membuat minuman nggak bisa. Membuat air itu nggak bisa kita. Air itu kan ciptaan Allah. Qul ara'aitum, hei katakan Muhammad, menurut kamu sekalian gimana? In asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Kira-kira kalau air yang kamu pakai, yang kamu minum itu ghauran, ambles, tidak keluar, famay ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air? Di majelis ini terbatas waktunya. Ngomong air saja tidak selesai, saudara-saudara. Karena itu kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, tanda orang beriman adalah as-sabru, sabar. Kalau orang sudah ngaku beriman pasti diuji sama Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayutraku, dibiarkan sama Allah, ayaqulu amanna, berkata aku beriman, aku beriman, aku beriman, wahum la yuftanun, tidak akan diuji sama Allah. Diuji, Pak, pasti diuji. Dan namanya ujian suka-suka nggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu kan nyontek namanya. Karena itu para jemaah sekalian, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang yang sabar itu. Siapa orang yang sabar? Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan taat, sabar menghadapi ujian maksiat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang ketika mendapatkan musibah, musibah itu adalah kullu ma'asal mukmin, apa saja yang menyusahkan orang mukmin, maka dia kembalikan kepada Allah. Kami diciptakan oleh Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika mendapatkan perilaku semacam ini, hidupnya bersyukur dan bersabar, insyaallah selalu mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman kita. Jaddidu imanakum, katanya Rasulullah, perbarui imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbarui iman ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan, aktsiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita mati tidak membawa iman. Menangis, saudara. Besok di akhirat ini, yang Islam masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kemudian hewan, kambing, sapi, pokoknya hewan, katanya Allah, kuni turaba, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Kuni turaba, jadi debu. Orang kafir menangis, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir menangis, aduh, kalau saya masuk neraka, kholidina fiha, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, kholidina fiha abada, abadi selama-lamanya. Apa enggak musibah itu? Maka mereka menangis, lebih baik saya jadi debu. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam dan kita, amin. Allah berikan kepada kita husnul khatimah, amin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.